saya harus mengerti dulu apa sih baiat itu. Secara lugat baiat itu adalah ai talqin atau perjanjian. Sehingga ada yang menjanji, ada yang dijanji, dan juga ada perkara yang untuk dijanji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun wekdalipun Abah Yai. Kula wau mriki beto napa? Unek-unek ingkang kula rasaken berat. Tapi alhamdulillah kajian jenengan dalu menika sampun mewakili sebagian pertanyaan kula. Kula namung cerita kedhik mboten kathah. Selama perjalanan saya menjadi sisalik, saya dipaksa dan diseret untuk masuk ke alam kasaf yang sebetulnya itu saya tidak menginginkan dan sebetulnya itu saya hindari karena saya yakin dan saya paham itu akan menjadikan sebuah sandungan. Sedikit cerita, suatu yang saya alami berhubungan dengan orang terdekat saya. Secara nggak sadar saya dipertunjukkan oleh Allah bahwa orang terdekat saya itu saya rasakan mempunyai sifat ganda. Singkat cerita, saya tidak menginginkan saya tahu itu apa, saya tidak menginginkan itu karena efek apa, tapi mungkin jalan Allah saya langsung dipertunjukkan. Sewaktu saya khalwat, saya langsung ditarik Allah, selesaikan, segera selesaikan. Alhamdulillah, setelah 3 kali berturut-turut saya khalwat, urusan itu selesai dan berakibat baik bagi saya dan bagi keluarga, terutama orang terdekat saya. Yang sebelumnya beliau menolak ajaran tauhid, alhamdulillah dengan rahmat Allah sekarang bisa membuka hatinya, dan tiap hari kalau saya tidak menyetel, saya tidak memutar YouTube Abah Yai, dia sering bertanya, nggak ada live ta? Aku saman setel no live biar hatiku tenang. Alhamdulillah, mungkin dengan jalan Allah menarik saya ke kasab, saya bisa menyelesaikan yang selama ini saya anggap, yang saya tidak anggap dan saya pasrahkan ke Allah, dan saya tanggulangi dengan rasa kesabaran saya. Pertanyaan saya, mungkin kalau kita sebagai salik tidak menghendaki dan tidak mau terseret ke alam kasaf yang mana kita menyadari itu bisa menjadikan sandungan saya, menjadikan sandungan kami dalam perjalanan kami, maka pertanyaannya, bagaimana menyikapi kalau kita sudah mungkin diberikan anugerah untuk bisa masuk ke kasab, kita menjadikan kasab itu bermanfaat bagi diri kita, bagi keluarga, terutama orang terdekat, menjadikan kita bisa ke akhirat, ke jalan Allah, dan bisa menjadikan kita kewusul. Karena secara gak sadar tadi sudah banyak diterangkan oleh Abah Yai, akan menimbulkan rasa-rasa yang jelek. Jadi seumpama kita tidak mau masuk ke situ, tapi kita sudah dimasukkan ke situ, bagaimana cara kita itu bisa bermanfaat dan bisa menjadikan kita wusul? Mungkin sekian Abah Yai, matur sembah nuwun, sepindah malih.
wekdalipun kula akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mensiasati atau mensikapi adanya isi di dalam alam mukasafah biar tidak menjadi penghalang hati kepada Allah adalah daimaz zikri fi akhwalikum. Apa? Daiman ngelanggengno, daimaz zikri ngelanggengno zikir fi akhwalikum ing dalem piro-piro keadaan panjenengan. Zikir yang kami maksud di sini bukan zikir mungguh orang awam. Zikir yang kumaksud di sini adalah zikir ing mungguh orang khusus. Itulah zikirnya para kekasih Allah, baik para wali, para nabi, para rasul. Ini tiada lagi kecuali wahuwa adzikru bisiril asor hatta fana idzikri. Itu sebab gini Pak, lebih mudah Anda menjaga zikir itu di dalam alam kasab manakala Allah yang menarik ke kasaf daripada jenengan godak ke kasaf. Beda orang yang berstatus ahli kasaf, mukasif, itu berangkat dari godak, ngopong godak Pak? Berburu, ya berburu. Beda dengan orang yang tidak berburu tapi dihadapkan Allah. Lebih mudah jenengan ngrekso dzikir itu ketika saat Allah memaksa dirimu masuk di dalam alam kasaf. Tadi saya katakan untuk mensiasati adalah daimaz zikri fi akhwalikum. Udah tentang dikire wali iku sampean gecoki rapet. Udah. Pasti nanti bermanfaatnya tidak hanya pada diri Anda, juga pada orang lain. Ini secara fisik, secara umum, secara khusus justru itu sebagai kendaraan panjenengan bisa ketemu Gusti Allah. Kuncinya cuman daimaz zikri fi akhwalikum, langgengno dzikir di dalam seluruh keadaan. Lebih-lebih keadaan yang paling ekstrim tadi loh Pak ya, jenengan menghadapi zauzatul akhara, garwa sing duweni pangeran loro. Nah iku saumpek iki. Paham nggih maksud kula? Nggih. Ya. Pangerane gak situk tapi loro. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Apa mesti semua si salik itu dihadapkan hal itu? Mboten. Wis iku suka-suka Allah. Makanya wis bersyukurlah di antara jenengan jikalau masuk dalam deretan orang yang tidak dibukakan pintu kasaf atau tidak diuji Allah lewat garwa. Ngoten. Nggih, ada lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tepangaken Gus, nami kula Ali Makmun saking Jawa Tengah, Grobogan, Prodadi, Kecamatan Godong, Desa Wanutunggal. Kersane lengkap Gus. Nggih sasampunipun kawula mirengaken kajian dina tauhid dening Gus secara langsung utawi mawi YouTube. Nggih sedikit banyak kula nggih nembe sebatas paham. Namun jeung badhe kula petaklake menika anggenipun ngamalaken dinul tauhid menika napa kedah dipun beat dulu Gus. Niku sepindah kaping kalih nggih menika anggenipun nglampahi amalan kholwat niku napa kedah mawi salat sunat riyen kalian maos wasilah ingkang salajengipun nggih menika ilmu dinul tauhid menika napa angsal dipun sebar luasaken. Sematun Gus nyuwun ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma wajaba bai'atun, apa wajib bai'at itu sebelum atau sesudah mengamalkan dinut tauhid. Niki suka-suka yang menjawab. Kalau bahasa saya langsung, saya harus mengerti dulu apa sih bai'at itu. Secara lugat bai'at itu adalah ai talqin atau perjanjian. Sehingga ada yang menjanji, ada yang dijanji, dan juga ada perkara yang untuk dijanji. Ini biasanya bai'at ini diartikan di tengah-tengah golongan thariqah. Oleh karena kami memakai pengertian hakikat, lawang jenengan lewis di bai'at Allah mulai dulu. Sebelum ruh itu ditiupkan di jasad, itu sudah Allah bai'at. Sehingga bahasa bai'at ini menurut kami adalah menyambungkan talinya ruh pada Allah dan atau mengingatkan bahwasanya Anda dulu sudah berjanji kepada Allah. Untuk mengamalkan dinut tauhid ini Bapak Ibu, ketika saat jenengan di hati itu sudah bisa menerima dan ada satu kesadaran bahwasanya selama ini kita itu tinggalkan Allah, terus sadar untuk kembali, sesungguhnya itu berarti Anda sudah kembali kepada bai'at. Sudah. Terus mengapa kok ya kami juga melaksanakan terkadang secara simbol di dalam aturan-aturan thariqah, sehingga jenengan saya giring di dalam pembaiatan syahadat hakikat. Iku ben nopo to Pak, sesungguhnya itu ben jenengan ini tidak menyalahi hukum thariqah atau hukum syariat. Padahal walaupun tidak seperti itu, hati Anda sudah bisa menerima dan mengamalkan, itu sudah termasuk Anda sudah kategori kembali kepada perjanjian dulu. Mboten napa-napa. Mawajaba
qabla sholati sunnah, apakah sebelum melakukan jenengan iki amalan-amalan kholwat itu harus sholat sunnah dulu? Jawab saya relatif aja. Kalau saya berbicara atas dasar ta'alluq, hubungan dengan banyak orang di dalam hukum syariat thariqah, lebih baik sholat sunnah dulu, kemudian wasilah, lalu langsung hati berzikir. Tapi bukan berarti Anda tidak melakukan pemanasan seperti itu langsung hati Anda masuk di dalam ruangan zikir, monggo, karena juga ada dasar. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ali Imran 191. Lakukanlah zikir terhadap Allah itu dikala waktu berdiri. Enggak kuat berdiri ya duduk, duduk dengkeen ya berbaring. Nah, sudah. Berdiri sambil kerja kula tasik dereng saged. Oke. Duduk, dengan duduk sampean duduk iku napa kuno duduke dereng saged waktune. Ya wis arepe sare mawon, leyeh-leyeh itulah gunakan untuk berzikir sampak bablas tilem. Jadi relatif, Pak. Terus yang ketiga, apakah boleh dinut tauhid ini disiarkan terhadap orang umum? Pak nyuwun sewu ya. Dulu ada kaidah yang mengatakan bahwasanya janganlah ini kau sampaikan pada orang yang tidak beriman. Artinya apa? Jikalau kau lakukan tetap percuma. Badi gegeran, sampaikanlah terhadap mereka yang bisa menerima. Laksana gini, Pak. Memang satu sisi makalah ini benar. Selama gelas ini tertutup, maka aku memasukkan air tidak akan pernah bisa masuk. Oke. Tapi aku punya makalah yang berseberangan dengan ini. Apa? Kalau toh yang mendengarkan itu sudah paham, sudah bisa menerima, menurut kami, lah terus nyapa? Sudah mengerti, sudah paham, terus kita berikan lagi. Faedahnya ini jadinya faedah li taukid, menguatkan. Apakah tidak lebih mahal diberikan pada orang yang belum mengerti? Sebab prosesnya orang mengerti awalnya tidak olehnya mengerti, mendengarkan sekalipun itu berontak awal-awalnya. Jadi menurut kami wajib syiar dinut tauhid itu di tengah-tengah umum, wajib. Cuman memang resikonya lebih besar daripada ketika syiar di tengah-tengah khusus. Tergantung jenengan bagaimana. Artinya kalau Allah memperjalankan Anda bersyiar di tengah-tengah umum, ya sudah, mengalir aja. Sekalipun resikonya itu dampaknya negatif di tengah masyarakat itu luar biasa. Tapi ingat, seatos-atos batu apa ya, sepadat ta, sekeras-keras batu, jikalau itu terus airnya menetes, satu saat akan tembus juga. Sama dengan tutup yang ada di gelas, walaupun dianggap percuma, nggak akan masuk, terus saja. Masa sih tidak akan bolong tutup itu?
Ini prinsip saya. Makanya mengapa kami berani menyampaikan ini di tengah am dengan memakai bahasa yang sudah tidak kami bentuk isyarah. Saya sadar banyak yang mengatakan saya adalah min jumlatil majnun. Jangankan saya, Kanjeng Nabi pun dikatakan min jinnah. Muhammad iku golongane wong gendeng. Saya sadar. Tapi mohon maaf, saya tidak bisa berdaya Pak Bu. Untuk keluar dari pemaksaan Allah untuk menyampaikan ini, saya nggak berdaya. Memang sih menurut hitung-hitungan saya lebih baik kugunakan sak keluargaku sendiri daripada untuk orang lain, toh pada akhirnya nanti untuk kita sendiri. Tapi kami dihadapkan ruangan di mana tablet itu harus kami bawa, nggak bisa Pak, saya mengelak, nggak bisa. Ingat, hatta ya'tiyakal yakin, Rasulullah menyampaikan hal ini sampai akhir hayat. Sampai akhir hayat. Sekalipun satu sisi dihujat, tetap beliau itu sampaikan walau karihal musyrikun, walaupun beliau dibenci, dicaci, bahkan dikatakan ajaran sesat, tetap beliau itu sampaikan. Saya sendiri tidak bisa keluar Pak dari pemaksaan Allah seperti itu. Yang jelas kami sendiri juga mengatakan wajib hukumnya disiarkan tentang dinul haq, baik di kalangan di tengah umat Islam maupun di luar agama Islam, tetap ini akan kami sampaikan. Urusan diterima dan tidak diterima itu bukan urusan saya. Sing penting ini bisa sampai di telinga para umat. Wal sampai akhir apa ilmu yang Allah berikan estu dadya ilmu ingkang manfaah barokah fitini wa dunya wal akhirah terhadap anak dan keturunan kita ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. Bismillah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.